Halo, kembali lagi di Arsis Diary, sebuah catatan perjalanan mulai dari destinasi wisata, penginapan, dan tempat hangout yang seru dan ramah keluarga. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share video ini ya. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya jalan-jalan ke Turki tahun 2019 yang lalu. Tempat pertama adalah kota Kapadokia, sebuah daerah di Provinsi Nevşehir, Turki yang bikin kita merasa kayak ada di planet lain. Landscape-nya yang unik banyak menginspirasi film Hollywood seperti Star Wars, Flintstone, dan masih banyak lagi. Kota yang sering disebut oleh penduduk setempat The Land of Beautiful Horses dikelilingi oleh lembah dan bukit-bukit dari bebatuan lunak yang terjadi akibat proses alam. Salah satunya adalah erupsi gunung berapi. Batuan tersebut sangat mudah dipahat hanya dengan bantuan benda tajam seperti kapak. Banyak bangunan-bangunan unik bersejarah yang ada di Kapadokia. Salah satunya adalah Underground City, sebuah kota bawah tanah yang dibangun pada zaman sebelum Masehi. Bangunan-bangunan seperti gua di dalamnya digunakan untuk tempat tinggal juga sebagai tempat perlindungan dan persembunyian pada masa peperangan. Setidaknya ada puluhan bahkan ratusan kota bawah tanah yang saling terhubung yang ditemukan oleh pemerintah Turki pada tahun 60-an. Namun hanya beberapa yang terbuka untuk umum. Gua-gua ini memiliki sistem tata kota terencana yang dapat menampung hingga 20.000 orang. Di dalamnya terdapat ruang-ruang yang difungsikan sebagai tempat tinggal, tempat ibadah, sekolah, tempat cadangan makanan, bahkan kandang ternak. Salah satu kota bawah tanah yang ditemukan adalah Kardak Underground City yang sedang kita kunjungi ini. Terdiri dari ruang-ruang kecil yang dihubungkan oleh terowongan sempit, gua ini dapat menampung sekitar 200-500-an orang di dalamnya. Pada masa perlindungan, mereka dapat tinggal di dalam gua sekitar 30-45 hari loh. Rasanya nggak kebayang ya bagaimana cara mereka bisa tinggal di dalam gua ini. Pada bagian ini kita dapat melihat bagaimana mereka membangun sistem pertahanan di dalam gua. Hampir di setiap terowongan terdapat pintu batu berbentuk bulat yang dibuat lubang kecil di tengahnya. Pada lubang tersebut biasanya dipasang tombak kayu sehingga menyulitkan musuh untuk melintas pada masa perang. Untuk life support, mereka membuat sumur mata air dan lubang-lubang ventilasi untuk pertukaran udara. Sedangkan untuk penerangannya, mereka menggunakan kayu yang mengeluarkan minyak yang bisa dibakar, contohnya kayu pinus. Sekarang, kota-kota di bawah tanah sudah tidak lagi digunakan. Namun, bangunan-bangunan di bukit-bukit batu sampai saat ini masih difungsikan sebagai hotel, pertokoan, restoran, maupun rumah tinggal. Salah satunya rumah batu yang saya kunjungi yang masih dihuni oleh penduduk asli Kapadokia ini. Di dalamnya terdapat ruangan-ruangan seperti rumah pada umumnya. Ini adalah bagian ruang tamunya. Keseharian para wanita kebanyakan diisi dengan menenun karpet, merajut, dan membuat kerajinan tangan lainnya. Oh ya, tempat-tempat menarik di sini yang bisa kalian kunjungi selain Underground City ada Goreme National Park, Uçhisar, Pigeon Valley, Fairy Chimney, Pasabak, dan tempat-tempat kerajinan khas Kapadokia. Salah satunya adalah pusat kerajinan keramik yang berada di dalam sebuah bangunan gua batu ini. Tradisi pembuatan keramik sudah berlangsung turun-temurun dari nenek moyang mereka. Kapadokia sendiri terkenal sebagai penghasil keramik yang indah dan terbaik karena didukung oleh bahan baku berkualitas yang dapat dengan mudah ditemukan di wilayah ini. Kamu bisa melihat proses pembuatan dari mulai pembentukan, pembakaran, dan pelukisan keramik-keramik tersebut hingga menjadi suatu karya seni bernilai tinggi. Sekedar info aja, harga keramik di sini berkisar antara ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Nah, bagian ini adalah bagian pembentukannya. Kalau yang ini adalah bagian di mana para artis mengerjakan satu demi satu secara detail pengerjaan dari lukisan di atas keramik tersebut.
Kerajinan karpet di Kapadokia juga nggak kalah terkenalnya dengan keramik. Saya berkesempatan untuk melihat langsung pembuatannya secara bertahap, mulai dari proses pemintalan benang sutra seperti yang terlihat di sini. Benang-benang sutra kualitas baik dipintal dengan hati-hati. Lalu setelah itu ke proses pewarnaan yang masih menggunakan pewarna alami seperti dari buah-buahan dan akar-akaran, bahkan sayur-sayuran. Dan kemudian setelah diwarnai, benang-benang pun dirajut satu persatu seperti terlihat di sini. Proses manual yang cukup rumit dan memakan waktu inilah yang membuat harga karpet Turki cukup mahal. Nah, pengalaman yang satu ini adalah yang paling luar biasa menurut saya, dan masuk ke dalam bucket list saya tentunya. Apalagi kalau bukan naik balon udara. Ada beberapa spot penerbangan balon udara di Turki, karena tidak memungkinkan untuk terbang dari Kapadokia akibat cuaca yang tidak bersahabat, akhirnya kita diarahkan ke area penerbangan lain di Pamukkale. Untuk persiapannya, semua penumpang diharuskan bersiap bangun pagi-pagi sekali, sarapan, memakai dan membawa perlengkapan tertentu seperti yang diinfokan oleh penyedia layanan. Pada jam yang sudah ditentukan, Biro Penerbangan Balon Udara akan menjemput dan mengantar kita ke tempat take-off point. Di sana, kita akan di-briefing singkat mengenai tata cara dan diberitahukan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama berkendara dengan balon udara. Untuk jadi penumpang balon udara, ada kondisi tertentu yang harus diperhatikan. Kamu harus dalam keadaan sehat dan tidak memiliki penyakit bawaan tertentu seperti penyakit jantung, yang akan berpotensi kambuh karena adanya faktor tekanan udara pada saat kita berada di atas. Mengenai kapasitas balon udaranya, ada dua ukuran, yaitu yang kecil untuk 10 orang dan yang besar untuk 28 orang. Nah, ini adalah atraksi yang paling ditunggu-tunggu ketika kita berada di atas balon udara. Dari atas sini, kita bisa melihat pemandangan dan sunrise yang sangat indah. Masya Allah. Pilot balon udara akan melakukan pemantauan di beberapa titik penerbangan dan memilih tempat penerbangan yang paling aman. Hal ini dikarenakan balon udara sangat tergantung sekali terhadap cuaca dan arah angin. Oh ya, untuk biaya naik balon udara berkisar antara 140 sampai 240 euro atau sekitar 2,2 sampai 3,7 juta per orang. Sedangkan untuk anak-anak dihitung 50% saja. Setelah menjelajah beberapa saat di langit kota Pamukkale dan balon udara turun dengan lancar, penumpang balon udara disuguhkan sparkling water non-alkohol yang dapat juga diminum oleh anak-anak. Sekilas mengenai penginapan di kota Pamukkale, kami menginap di Adempira Thermal dan Spa Hotel. Sesuai namanya, hotel ini memiliki fasilitas pemandian air panas, hamam, sauna, kolam renang indoor dan outdoor, dan ada juga fasilitas playground untuk anak-anak. Desain interior hotel ini sangat menarik, bergaya Art Deco yang khas dengan sudut-sudutnya yang geometris dan menggunakan warna-warna solid yang berkesan mewah dan klasik. Beralih ke tempat terakhir yang mau saya ceritakan di jalan-jalan Turki Part 1 ini adalah kota Efesus. Kota ini adalah salah satu peninggalan penting peradaban bangsa Yunani kuno yang berada di kota Selçuk, Provinsi Izmir, Turki. Kota Efesus pernah mengalami beberapa kali kehancuran akibat bencana alam dan perebutan kekuasaan yang diantaranya oleh bangsa Romawi. Banyak yang bisa kita lihat di situs bersejarah kota Efesus. Kita dapat melihat sisa-sisa kemegahan dan bukti-bukti peninggalan sejarah di antaranya Celsus Library, kuil Artemis, dan The Ephesus Grand Theater. Selain itu, kita juga dapat melihat patung-patung dewa-dewi Yunani seperti patung Dewi Nike, yaitu Dewi Kemenangan yang melambangkan kecepatan dan kekuatan, yang menjadi cikal bakal logo produk Nike yang dapat kita lihat sampai sekarang.
Ada juga patung Hercules, yaitu manusia setengah dewa yang merupakan simbol kekuatan dan keberanian. Oke, rasanya sudah cukup panjang Arzi cerita pengalaman jalan-jalan di Turki part 1. Saya berharap semoga cerita ini bisa sedikit menghibur dan tentunya memberi wawasan baru untuk kalian. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai bertemu lagi di Arzis Diary berikutnya. Bye-bye!